Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahdan Basar Adima dari kelas 12 IPS 1 absen 34. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan konflik di Suriah dan juga revolusi Melati. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konflik di Suriah. Konflik di Suriah tentunya tidak bisa terlepas dari adanya gerakan Arab Spring yang mulai muncul tahun 2010-an. Nah, Arab Spring ini bisa dikatakan suatu gelombang gerakan revolusioner untuk memberhentikan rezim atau penguasa yang otoriter yang memerintah di Timur Tengah. Nah, lalu apa sih hubungannya Arab Spring ini dengan adanya konflik di Suriah? Jadi Arab Spring ini mulai berkembang atau menyebar ke negara-negara di Timur Tengah pada tahun 2011, termasuk di Suriah. Hal ini juga yang menyebabkan para golongan revolusioner Suriah bangkit untuk memberhentikan otoriter yang dilakukan oleh Bashar al-Assad yang memerintah pada masa itu. Nah, lalu apa sih latar belakang terjadinya konflik di Suriah ini? Nah, akar dari masalahnya adalah ketidakpuasan masyarakat Suriah terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Bashar al-Assad pada waktu itu. Nah, pemerintahan ini telah memimpin lebih dari 30 tahun dan dikenal sebagai pemerintahan yang otoriter. Sehingga masyarakat Suriah tidak suka atau tidak puas dengan adanya pemerintahan seperti itu. Nah, latar belakang lain adalah yang pertama, adanya kesenjangan sosial pada masa pemerintahan Bashar al-Assad. Kemudian adanya partai yang dominan, yaitu Partai Ba'ath yang sudah berkuasa sangat lama. Kemudian juga distribusi pangan yang tidak baik dan juga pengangguran yang tinggi, serta upaya represif pemerintah yang tidak baik terhadap kritisi dari masyarakat Suriah. Nah, selain itu, di sini saya akan membahas tentang kronologis bagaimana sih konflik Suriah ini bisa terjadi. Nah, jadi konflik Suriah ini diawali dengan tanggal 11 Maret 2011, yaitu adanya golongan pemuda yang membuat slogan tentang anti pemerintahan, yang di situ tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad. Nah, dengan diketahuinya seperti itu, aparat kepolisian itu melakukan tindakan represif yang bisa dikatakan sebagai sebuah kekerasan, yaitu menangkap dan juga menyiksa golongan pemuda yang terlibat dalam aksi tersebut. Nah, akhirnya justru malah menimbulkan protes yang sangat luas atau yang sangat besar, karena pada masa itu berita itu tersebar luas. Ya mungkin karena internetnya juga pada zaman itu kan sudah berkembang dan juga teknologi informasi yang juga sudah sangat berkembang. Jadi berita itu menyebar ke masyarakat Suriah dan menyebabkan protes yang lebih luas. Nah, lanjut ke tahun 2012, ini politiknya mulai memanas dan dikatakan juga bahwasanya Bashar al-Assad ini melakukan perintah kepada kepolisian dan pihak militernya untuk menghalalkan segala cara agar protes dari masyarakat ini bisa dihentikan. Nah, selain dari kronologis tersebut juga terdapat perang saudara, yaitu antara kaum pro pemerintah dan juga golongan gerakan revolusioner itu tadi. Nah, pada tahun 2014-an itu ada lagi pembentukan tim oposisi, misalnya adalah seperti ISIS. Nah, ISIS ini ingin mendirikan suatu negara Islam di Suriah. Nah, ternyata dengan perkembangannya ISIS ini tahun 2015 sampai 2017 ini mampu menguasai beberapa wilayah di Suriah. Sehingga negara-negara di dunia dan juga PBB melakukan tindakan. Dan akhirnya tahun 2019 ISIS ini berhasil dikalahkan dan wilayah Suriah berada di awasan Dewan Keamanan PBB. Nah, itu tadi adalah kronologis tentang bagaimana sih konflik yang ada di Suriah. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang dampak yang diakibatkan dari adanya konflik tersebut. Nah, ada beberapa dampak tentunya, misalnya adalah korban jiwa, kemudian juga
adanya kerusuhan di mana-mana karena adanya perang saudara, adanya protes itu tadi ya. Nah, namun selain itu ternyata ada dampak lain, misalnya adalah berkembangnya Islam yang radikal di negara-negara di dunia yang mengarah ke ISIS. Kemudian yang kedua adalah terjadinya krisis sosial dan politik yang terjadi di Timur Tengah, dan juga yang ketiga adalah adanya perebutan kepentingan yang terjadi di negara Suriah. Nah, itu tadi adalah materi presentasi saya tentang konflik yang berada di Suriah. Semoga bisa bermanfaat. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu revolusi Melati. Tunisia merupakan sebuah negara sekuler yang berada di Afrika Utara. Tunisia pada akhir tahun 2010 mengalami krisis dan juga pergolakan politik yang bisa disebut sebagai revolusi Melati. Revolusi Melati adalah gerakan masyarakat yang ingin memberhentikan pemerintahan yang otoriter pada masa itu. Pada perkembangannya, revolusi Melati ini juga menjadi salah satu akibat munculnya gerakan Arab Spring yang ada di Timur Tengah. Arab Spring itu sendiri adalah suatu gerakan revolusioner yang ingin memberhentikan penguasa yang otoriter yang berada di Timur Tengah. Nah, lalu apa sih latar belakang adanya revolusi Melati? Nah, jadi pada masa itu Tunisia diperintah oleh rezim Zainal Abidin bin Ali yang sudah berkuasa sangat lama, sekitar 20 tahun lebih, dan melakukan pemerintahan yang otoriter, sehingga akhirnya dari ketidakpuasan masyarakat memuncak dan timbullah revolusi Melati. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi timbulnya revolusi Melati adalah yang pertama, kesenjangan sosial dan juga tingkat pengangguran yang tinggi. Kemudian korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh keluarga rezim, dan juga rezim yang memerintah sudah lama, lebih dari 20 tahun. Kemudian juga melakukan pemerintahan yang otoriter dan juga melanggar HAM. Kemudian masyarakat Tunisia juga ingin memiliki suatu pemerintahan yang demokratis, sehingga dari latar belakang itu memunculkan revolusi Melati. Lalu kronologisnya seperti apa sih revolusi Melati itu? Dilihat dari buku sejarah Timur Tengah jilid 2, dibahas bahwasanya awalnya ini karena adanya gerakan pembakaran diri yang dilakukan oleh seorang pemuda, yaitu Muhammad Bouazizi. Nah, pembakaran diri ini dilatar belakangi karena Muhammad Bouazizi ini sudah putus asa karena pemerintahan waktu itu, yaitu Zainal Abidin bin Ali, dirasa tidak adil. Nah, dari gerakan itu akhirnya pada tahun 2010 ya, akhir tahun 2010 demokrasi besar-besaran terjadi yang menuntut Zainal Abidin bin Ali ini untuk diturunkan atau untuk mengundurkan diri untuk sebagai penguasa Tunisia pada saat itu. Nah, hal ini juga ternyata didukung nih oleh beberapa pejabat dan juga militer pada saat itu. Nah, akhir dari kronologisnya pada akhir Januari 2011 itu Zainal Abidin bin Ali dan keluarga itu melakukan pengasingan di Saudi Arabia. Nah, akhirnya dengan hal itu bertanda bahwasanya berakhirlah sudah penguasaan Zainal Abidin bin Ali. Nah, itu tadi adalah kronologis dari revolusi Melati. Nah, adapun di sini saya juga ingin membahas beberapa dampak yang mungkin diakibatkan dari adanya revolusi Melati. Salah satunya menurut saya adalah dampaknya adalah terjadinya itu tadi Arab Spring, ya, yang membuat negara-negara di Timur Tengah yang mengalami pemerintahan otoriter itu berani beraksi untuk memberhentikan pemerintahan itu, sehingga mereka bisa merasakan pemerintahan yang baik yang diinginkan oleh semua masyarakat di negaranya. Mungkin sekian presentasi dari konflik di Suriah dan juga revolusi Melati. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.